kolaborasi dari UID dan juga campaign dalam acara Happiness Festival. Nah, pada hari ini Nikwa Coklat juga turut meramaikan online community festival. Nah, pada pagi hari ini kita akan ada 2 kelas. Di pagi hari ini kita akan ada kelas dengan tema bagaimana memenuhi kebutuhan gizimu selama di rumah aja. Dan nanti di jam siang, jam 11 sampai jam 12, kita akan bahas tentang startup bisnis di tengah pandemi seperti ini. Nah, selamat bergabung teman-teman semua. Kami dari Nikwa Coklat, saya Andri sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya, langsung aja saya coba kenalkan siapakah Mbak Fasti Arumutami ini. Jadi Mbak Fasti merupakan ahli gizi dan auditor makanan di berbagai instansi di Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, ia menulis buku dengan judul dan termasuk buku bestseller ya, MTASI Gizi Tepat di tahun 2018 dan juga buku kandungan zat gizi makanan khas Yogyakarta di tahun 2004 dan beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada di bidang gizi kesehatan dan Taipei Medical University di bidang nutrition and health. Mbak Fasti ini juga pernah menerima penghargaan di ajang International Asian Congress of Nutrition di Yokohama, Jepang. Sebelumnya boleh saya nyapa Mbak Fasti terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Fasti. Selamat pagi Mbak Andri, terima kasih sudah diperkenankan untuk join. Iya, kami juga terima kasih kembali Mbak Fasti akhirnya mau untuk mengisi acara di Online Community Festival present by Nikwa Coklat ini. Oke, Mbak Fasti, boleh kami persilahkan Mbak Fasti untuk menyampaikan pemaparan materi, yaitu sekitar 10-15 menit. Untuk teman-teman nanti dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya-jawab. Dan teman-teman juga boleh sebelum melakukan tanya-jawab, boleh di bagian bawah layar, ada di chat itu boleh diklik dan bisa menulis terlebih dahulu di sana. Jadi nanti akan dibantu moderator atau nanti boleh teman-teman untuk menyampaikan langsung untuk melakukan sesi tanya jawab pada Mbak Fasti. Mbak Fasti kalau persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan berbagi mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan gizi selama di rumah aja gitu. Selama kita di rumah aja, kegiatan yang paling banyak dilakukan terutama untuk para wanita pasti explore dapur gitu ya. Hampir selama di rumah aja itu pasti dapurnya nonstop 24 jam gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimanakah kita tidak hanya sekedar masak aja di rumah, tetapi kita juga perlu memperhatikan makanan kita itu bagus atau enggak sih gitu, selama kita ada di rumah aja gitu. Jangan-jangan kita makan tetapi apa yang kita makan itu ternyata mencapainya adalah keseimbangan positif, yaitu apa yang kita konsumsi itu lebih banyak dibandingkan yang apa yang kita keluarkan gitu. Karena kita kegiatannya hanya di rumah, kemudian kebanyakan rebahan, misalnya nonton drama Korea misalnya, kemudian jarang olahraga gitu, tetapi asupan terus masuk kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya selama di rumah aja gitu kan, rutin makan pagi, siang, sore, kadang sambil cemilan. Nah, sebenarnya makanannya itu selama di rumah itu baiknya seperti apa, sekaligus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita selama pandemi ini gitu. Jadi nanti jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini itu adalah mengenai peran gizi pada saat pandemi, kemudian gizi seimbang, kemudian saya di sini akan memberikan contoh menu-menu yang mungkin bisa diterapkan
dirasakan oleh teman-teman sekalian gitu yang ketika di rumah. Kemudian sebenarnya ada nggak sih perbedaan pemenuhan gizi sebelum dan sesudah pandemi gitu. Jadi ini banyak banget pertanyaan ini yang masuk ke saya di awal-awal mulai working from home gitu. Sebenarnya kita tidak ada perubahan pemenuhan gizi sebelum dan sesudah ada pandemi. Dengan catatan kalau misalnya badan kita adalah sehat, karena kalau misalnya badan kita sakit atau misalnya ada orang-orang yang PDP atau misalnya sedang menunggu hasil lab, itu penanganannya berbeda. Jadi kita juga ada aturan resmi dari pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini dari bidang gizi itu seperti apa, sudah ada panduan di sini. Kita bahas di sini adalah bagi orang-orang yang sehat yang ada di rumah yang ingin meningkatkan imunitas tubuhnya, makanannya seharusnya seperti apa sih? Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi. Gitu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya pola makan kita sehari-hari itu adalah misalnya yang tersedia itu adalah makan pagi gitu ya. Kalau misalnya kita beli atau misalnya kita makan kayak gitu kan, biasanya kan kalau kita tersedia misalnya kalau buat ibu yang malas gitu, kita misalnya ada GoFood atau misalnya GrabFood gitu ya, adanya misalnya bubur ayam, kemudian yang tersedia soto ayam, kemudian nasi kuning, nasi uduk, atau misalnya lontong sayur gitu, yang tersedia, yang dimana komposisinya adalah lebih banyak komposisi dari karbohidrat dan proteinnya. Nah, bagaimanakah jika kita lanjutkan dengan makan siang kita? Makan siang kita itu biasanya adalah kebanyakan yang tersedia adalah penyetan, kemudian bakso, kemudian sate misalnya, atau misalnya mie ayam gitu. Nah, dilanjut dengan makan malam yang tersedia itu adalah biasanya nasi goreng, mie goreng, atau misalnya angkringan, atau misalnya indomie seperti itu. Ditambah lagi snacknya kita juga tidak berbeda jauh. Jadi misalnya makan cimol atau gorengan, atau misalnya martabak manis atau martabak telur. Jadi kalau misalnya kita mau lihat pola makan kita adalah dari pagi, siang, sore, bahkan dengan cemilan itu adalah kebanyakan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat gitu. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa sebelum dan sesudah pandemi pemenuhan gizi kita akan sama gitu? Tentunya kalau misalnya pola makan kita sehari-hari adalah yang tadi saya sampaikan, pastinya itu perlu perubahan pola makan selama pandemi. Nah, perubahan pola makan itu seperti apa? Yang seharusnya, nah, yang perlu diterapkan ini adalah sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 1965. Jadi kalau misalnya kita kenal waktu kita sekolah, kita kenal yang namanya istilahnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya dari tahun 1965 itu kita sudah tidak menggunakan yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu. Tetapi yang kita gunakan adalah pesan umum gizi seimbang. Yang kemudian pada tahun 2000-an kita ubah menjadi pesan gizi seimbang. Bentuknya agar mudah diingat itu adalah kita menggunakan yang namanya adalah tumpeng gizi seimbang. Kenapa tumpeng? Ini pasti sehari-hari familiar dengan istilah tumpeng. Tumpeng adalah yang pertama, posisi paling bawah, komposisinya paling banyak ketika kita makan itu adalah sumber karbohidrat. Yaitu ada misalnya bisa nasi, bisa mie, bisa umbi-umbian, bisa kentang, bisa jagung. Jadi apapun bisa, jadi tidak harus nasi untuk sumber karbohidrat. Porsinya adalah 3 sampai dengan 4 porsi perharinya. Jadi setiap makan harus ada sumber karbohidrat. Kenapa harus ada sumber karbohidrat? Nanti kita bisa lihat. Nah, di atasnya itu ada yang namanya porsi karbohidrat, itu adalah porsi untuk sumber vitamin dan mineral. Yaitu 3 sampai dengan 4 porsi untuk sayuran dan 2 sampai dengan 3 porsi itu untuk buah-buahan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang suka sayur, gantinya dengan buah-buahan, itu sebenarnya juga kurang tepat. Buah-buahan. Itu. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya sumber protein nabati dan protein hewani. Jadi setiap kali makan itu tidak hanya sekedar protein nabati saja atau protein hewani saja, tetapi harus ada dua-duanya.
Oke, selain dari yang ada di dalam tumpeng, yang perlu kita perhatikan juga itu adalah konsumsi air putih, kemudian pola hidup bersih, serta aktivitas fisik. Seperti apa gampangnya? Itu yang kita sebut dengan pilar gizi seimbang. Pilar gizi seimbang itu ada 4. Yang pertama adalah mengonsumsi aneka ragam pangan. Tadi ada gula, minyak, kemudian garam. Jumlahnya berapa untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau misalnya dalam sehari laki-laki itu boleh mengonsumsi gulanya itu adalah sekitar 3 sendok makan dalam sehari. Sedangkan kalau misalnya perempuan itu adalah 2 sendok makan per hari maksimalnya. Gitu. Nah, sendok makannya ini adalah sendok makan peres, bukan munjung. Karena kalau misalnya munjung itu adalah beratnya lebih dari 10 gram. Gitu. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih gitu ya. Saya yakin pada saat pandemi ini sudah banyak yang melakukan misalnya cuci tangan, kemudian rajin mandi gitu ya. Nah, yang paling penting adalah itu. Jadi cuci tangan ini adalah penekanannya adalah sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, kemudian atau misalnya habis kita dari keluar rumah, dan minimal adalah 20 detik. Kenapa harus 20 detik? Karena berdasarkan hasil penelitian, kalau misalnya kita cuci tangan kurang dari 20 detik, itu kumannya belum mati dan harus menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Ingat, aktivitas fisik di sini itu ada 2 macam. Yang pertama adalah aktivitas fisik biasa, jadi misalnya nyapu, ngepel, nyuci baju gitu, dan aktivitas fisik yang berupa olahraga gitu. Jadi olahraga itu berbeda dengan yang namanya aktivitas fisik biasa gitu. Jadi apa bedanya? Kalau olahraga itu adalah dilakukan dengan rutin, kemudian ada durasi waktunya gitu. Jadi kapan kita sebaiknya melakukan olahraga? Kalau misalnya tidak sanggup setiap hari sebenarnya tidak apa-apa gitu. Jadi misalnya olahraga dilakukan dengan rutin seminggu 3 kali, dalam 1 kali melakukannya itu adalah sekitar 30 menit gitu. Itu yang dinamakan olahraga, berbeda dengan aktivitas fisik gitu. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah yang dinamakan dengan pemantauan berat badan gitu. Jadi pemantauan berat badan ini secara teratur adalah bermaksud untuk mempertahankan bahwa berat badan kita itu harus dalam keadaan normal. Normalnya berapa? Mungkin dari teman-teman sekalian yang ada di sini bisa belajar gitu ya. Jadi untuk berat badan normal itu kita ada rumusnya yang dinamakan dengan indeks massa tubuh. Sebentar, kita ada Oke, pemantauan berat badan ini adalah yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman sekalian ingin tahu gitu, berat badan saya itu normal atau tidak sih, itu ada rumusnya. Namanya adalah indeks massa tubuh. Bagaimana kita bisa mengetahui caranya adalah berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter itu dikuadratkan. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya seseorang itu mempunyai berat badan misalnya 50 kg, tinggi badannya misalnya adalah 150 cm. Nah, harus kita ketahui apakah dia itu adalah berat badannya normal atau tidak. Maka caranya adalah tadi 150 cm itu adalah kalau diubah satuannya dalam meter, berarti itu adalah 1,5. 1,5 itu kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,25 gitu ya. Nah, berarti ini adalah untuk pembagi. Jadi 50 kg.
slide. Oke, Mbak Fasti lanjut. Mbak Fasti nggak ada suaranya, Mbak. Oh ya. Oke, jadi ini adalah saya hanya untuk menjelaskan yang poin nomor 4 ya. Gitu. Jadi kalau misalnya berat badan kita tadi rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan gitu. Jadi kalau misalnya hasil angkanya antara 18,5 sampai dengan 23,5, berarti dia merupakan berat badan status gizinya dalam status gizi normal. Kalau misalnya di bawah 18,5, berarti dia adalah status gizinya kurang. Kemudian antara 23,5 sampai dengan 25 berarti dia overweight. Di atas 25 berarti dia adalah obesitas. Itu kenapa kita penting untuk memantau berat badan kita, tidak perlu setiap hari, tetapi minimal sebulan sekali, terutama selama WFH ini. Ya. Nah, bagaimana sih? Kemudian memantau berat badan, kemudian tadi ada aktivitas fisik. Nah, pemenuhannya seperti apa? Pemenuhannya itu adalah gampangnya. Tadi kalau misalnya kita harus mengingat 4 pilar itu setiap hari kan susah ya mengkonsumsi aneka ragam pangan. Nah, gampangnya adalah kita yang punya yang namanya adalah isi piringku. Gitu. Isi piringku ini apa? Gitu. Jadi dalam piring kita sehari-hari itu seharusnya ada isinya apa aja sih? Nah, isinya adalah kalau misalnya kita punya piring, sepertiga dari piring kita itu harusnya isinya adalah sumber karbohidrat. Gitu. Kemudian sepertiganya lagi yang porsinya hampir sama dengan sumber karbohidrat itu adalah sayuran. Gitu. Kenapa sumber karbohidrat ini harus sepertiga dari piring? Gitu. Karena standarnya adalah 50 sampai dengan 60% dari makanan kita itu adalah harusnya sumber karbohidrat. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita sedang diet, kemudian mengeliminasi atau menghapus yang namanya sumber karbohidrat, oke saya nggak konsumsi sumber karbohidrat, saya hanya konsumsi sumber protein dan vitamin mineral misalnya, itu apakah bisa? Itu sebenarnya tidak baik. Tidak baiknya itu kenapa? Karena sumber karbohidrat itu sebenarnya adalah untuk pemenuhan fungsi otak kita. Otak kita hanya bisa berpikir, hanya bisa berjalan mengatur tubuh kita itu dari sumber karbohidrat, yaitu glukosa. Jadi kalau misalnya kita tidak konsumsi sumber glukosa atau sumber karbohidrat, otomatis kita bakal lemes. Gitu. Bisa nggak sih misalnya dari protein dan lemak ini diubah menjadi sumber karbohidrat? Bisa, tetapi prosesnya lebih lama. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah otak kita hanya mengkonsumsi glukosa itu dari sumber karbohidrat, bukan dari sumber protein ataupun sumber lemak. Jadi kenapa dalam satu piring itu sepertiga harus sumber karbohidrat, sepertiga itu harus sayuran. Sepertiga yang terakhir ini adalah dibagi untuk sumber protein dan buah-buahan. Proteinnya di sini harus macam, yaitu protein nabati dan protein hewani. Kenapa harus dua macam? Perbedaannya apa? Protein hewani ini mengandung protein yang ketika dikonsumsi oleh tubuh kita, dia langsung digunakan oleh tubuh. Sedangkan protein nabati, dia prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan protein hewani yang digunakan oleh tubuh. Jadi bedanya itu, protein hewani langsung bisa digunakan ya, untuk protein, jadi biasanya itu penting untuk anak-anak gitu ya. Jadi biasanya pada anak-anak itu sumber protein hewani lebih banyak dibandingkan untuk dewasa. Kenapa? Karena dia menggunakan kemudian sisanya dari buah-buahan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang hobi masak di rumah, nyoba berbagai macam menu boleh, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah dari sayuran dan juga buah-buahan. Seperti itu. Nah, apakah itu saja yang perlu diperhatikan selama kita di rumah saja untuk meningkatkan imunitas? Jadi kalau tadi disebutkan di awal bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya wabah COVID ini untuk pemenuhan. Dengan catatan kalau misalnya kita menerapkan pola gizi seimbang. Tetapi yang perlu diperhatikan juga selama adanya pandemi,
makanan-makanan yang seperti apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh selama di rumah gitu ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sumber protein gitu. Nah, di sini ada daftarnya sumber proteinnya seperti apa yang dia itu kandungan proteinnya paling banyak. Itu kita bisa lihat di diagram. Yang paling 3 terbanyak itu adalah ada daging ayam, daging sapi, ikan kembung gitu. Jadi dari golongan ikan. Jadi kalau misalnya tidak suka daging ayam, daging sapi bisa diganti dengan golongan ikan. Selain itu bisa juga ada yang lain, misalnya udang atau ikan mas, atau misalnya susu gitu ya. Susu itu macam-macam, ada susu full cream, ada susu skim, ada susu low fat gitu. Tetapi yang paling banyak kandungannya adalah susu full cream. Kalau susu low fat itu atau susu skim itu adalah kandungan lemaknya itu sudah lebih rendah dibandingkan dengan susu full cream. Jadi biasanya susu low fat itu digunakan untuk orang-orang yang memang misalnya punya hipertensi atau hiperkolesterol, kemudian misalnya mengalami diabetes, itu bisa menggunakan susu skim. Tapi atau susu low fat. Tapi untuk kita yang sehat saja itu bisa menggunakan yang namanya susu full cream. Gitu. Kemudian selain protein, apa yang perlu kita perhatikan juga itu adalah vitamin dan mineral, di mana yang fungsinya sebagai antioksidan. Gitu. Antioksidan ini apa? Antioksidan ini adalah zat-zat atau senyawa yang dia bisa menghambat tubuh kita dari oksidan. Oksidan itu apa? Misalnya contohnya adalah asap rokok, asap kendaraan gitu ya. Contohnya yang banyak di masyarakat seperti itu. Selain itu juga untuk menghambat perkembangan dari virus dan bakteri. Karena COVID ini adalah virus berbeda dengan bakteri, jadi penanganannya bukan menggunakan antibiotik ya, itu berbeda. Kalau itu adalah untuk penyakit-penyakit yang dari bakteri, misalnya ada TBC dan lain sebagainya. Kalau COVID ini adalah virus, bedanya apa? Bedanya adalah kalau virus ini adalah dia sebenarnya makhluk mati di luar, jadi dia hanya berupa senyawa protein. Berbeda bakteri dengan bakteri itu adalah makhluk hidup dan dia adalah berupa satu sel gitu. Kalau virus ini dia kalau misalnya di udara bebas dia adalah makhluk mati, tapi ketika dihirup oleh kita hidup di tubuh kita baru dia menjadi makhluk hidup dan menyebar gitu. Nah, cara menghambatnya tadi selain mengkonsumsi dari protein, kita juga bisa mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan. Yang pertama adalah misalnya ada vitamin A. Vitamin A ini paling banyak itu terdapat pada minyak ikan. Jadi kalau misalnya kita kenal istilahnya omega 3, omega 6 itu juga kaya akan vitamin A. Kemudian ada hati sapi, hati ayam, wortel. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk sumber protein hewani, selain dia tinggi akan protein hewani, tetapi dia juga tinggi akan vitamin A. Gitu. Dan paling banyak akan diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kita konsumsi minyak ikan dalam 100 gramnya itu kandungan proteinnya ada 100 gram misalnya, maka dia akan diserap oleh tubuh proteinnya adalah sekitar 80 sampai dengan berbeda dengan yang berasal dari protein nabati atau dari sayuran, kandungan proteinnya itu hanya diserap sekitar 60 sampai dengan 70 gramnya gitu, dalam 100 gramnya. Kemudian yang kedua selain vitamin A ada yang namanya vitamin C. Vitamin C itu jangan salah, selama ini kita kenal paling banyak terdapat pada jeruk, lemon, dan lain sebagainya. Tapi justru yang paling banyak itu ada di jambu biji yang berwarna merah dagingnya. Nah, penelitian yang terakhir juga bahwa kalau misalnya kita selama ini kenal empon-empon yang digunakan sebagai penangkal COVID ya, sebenarnya tidak hanya empon-empon saja yang banyak kandungannya untuk antivirus, tetapi juga banyak. Kalau yang penelitian terakhir itu dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian dan sudah terbukti bahwa jambu biji dan daun kelor itu yang bisa secara efektif juga menghambat perkembangan dari virus coronavirus ini. Gitu. Oke, selain vitamin C yang berfungsi juga itu adalah vitamin E. Vitamin E ini paling banyak terdapat pada minyak atau lemak gitu ya. Jadi dari minyak bunga matahari atau misalnya yang paling banyak di pasaran itu ada margarin, ada minyak zaitun, itu bisa kita gunakan. Tapi ingat minyak zaitun itu bukan digunakan untuk masak.
minyak zaitun itu hanya digunakan untuk topping atau dressing. Jadi kalau misalnya kita salad, kita bisa menggunakan dressingnya adalah minyak zaitun. Itu karena minyak zaitun ini tidak bisa digunakan untuk memasak. Kenapa? Karena minyak zaitun ketika digunakan untuk memasak, maka manfaatnya itu akan hilang. Gitu. Jadi ada nggak sih minyak zaitun yang bisa digunakan untuk masak? Ada, tetapi jarang beredar di Indonesia. Itu ada minyak zaitun, itu keterangannya biasanya cooking oil di bawahnya. Jadi kalau nggak ada keterangan cooking oil atau untuk masak, berarti dia tidak bisa digunakan untuk masak. Itu. Margarin yang kedua, margarin apa bedanya dengan mentega gitu ya. Jadi kalau margarin itu dari lemak nabati, kalau mentega itu dari lemak hewani. Bedanya di situ. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah seng. Seng ini paling banyak di protein-protein hewani. Jadi kalau misalnya tadi kita konsumsi protein hewani, kita tidak hanya sekedar dapat protein, tetapi kita juga dapat seng, kita dapat vitamin A sebagai antioksidan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penerapannya dalam contoh menu sehari-hari? Tadi kan kita udah belajar teorinya ya. Penerapannya misalnya makanan yang seperti apa yang harus disisihkan, dan makanan seperti apa yang bisa kita tambahkan selama pandemi ini. Tadi misalnya ada protein, vitamin A, vitamin C, E, dan C. Contoh penerapan menunya adalah seperti apa gitu ya. Jadi penerapan makanan sehari-harinya antara orang dewasa dan anak-anak itu berbeda gitu. Kalau misalnya orang dewasa kita 3 kali makan, 2 kali selingan, atau 2 kali snack sudah cukup. Tetapi pada anak-anak kita bisa terapkan misalnya 3 kali makan dan 3 kali selingan. Gitu. Pada awal munculnya coronavirus ini adalah banyak menyerang usia lansia dan usia dewasa. Sebenarnya anak-anak tidak terlalu rentan terhadap coronavirus ini, tetapi akhir-akhir ini ternyata banyak juga yang menyerang pada anak-anak, sehingga perlu kita perhatikan juga gizi pada anak-anak gitu ya. Jadi misalnya untuk contoh menu pagi dan snack pagi misalnya, jadi menu pagi teman-teman sekalian bisa bikin pecel, kemudian lauknya bisa sederhananya adalah ditambah dengan tahu atau tempe, kemudian kalau di sini ada contohnya adalah nugget, bisa juga ditambahkan dengan misalnya ayam atau ikan, itu juga bisa kayak gitu. Porsinya seperti apa? Porsinya adalah tadi kalau misalnya dalam piring adalah sepertiganya adalah nasi, sepertiganya adalah sayuran gitu. Nah sisanya itu adalah bisa ditambahkan dengan 1 ikan misalnya, ditambah dengan 1 tempe, atau misalnya 1 ikan ditambah dengan 1 tahu gitu. Jadi porsinya adalah dalam 1 potong gitu. Kemudian misalnya untuk selingan paginya gitu. Apa sih fungsinya ada selingan pagi dan selingan sore gitu. Jadi fungsinya cemilan atau snack itu adalah bukan teman untuk menonton drama Korea atau teman untuk menonton TV dan seterusnya. Fungsinya dari snack itu adalah agar kita di jam makan berikutnya itu tidak terlalu banyak atau masih bisa mengontrol gitu. Jadi kalau misalnya pagi, sarapan pagi itu baiknya antara jam 6 sampai dengan jam 9. Kenapa? Nanti diharapkan jam 10 atau jam 11 itu kita ada selingan. Gitu. Jadi ada waktu makan snack gitu. Jadi nanti jam 12 atau jam 1 ketika kita makan, kita bisa mengontrol porsinya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, contoh selingan pagi misalnya bisa roti bakar, atau teman-teman yang misalnya tidak mau yang terlalu berat bisa diganti dengan buah-buahan. Gitu. Kemudian misalnya menu makan siangnya bisa konsumsi misalnya sop sayur udang, bisa nanti tinggal ditambah tahu, tempe, atau misalnya kalau mau praktis dalam sopnya itu bisa ditambahkan yang namanya kacang-kacangan gitu. Kacang merah atau kacang tanah gitu. Karena sumber protein nabati itu tidak hanya tahu, tempe, atau oncom, tetapi juga kacang-kacangan itu juga sumber protein dari nabati. Gitu. Kemudian selingan sorenya misalnya bakwan sayur gitu. Nah, bakwan sayur ini bisa juga tidak hanya diisi dengan tepung dan sayuran, tetapi juga bisa diisi dengan misalnya untuk tambahan protein ada misalnya sosis atau misalnya udang gitu, yang dimana cemilan-cemilan seperti ini juga bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk menaikkan berat badan gitu. Itu kemudian misalnya menu makan malam gitu ya. Bisa bikin apapun, yang penting ada sayur. Kebetulan ini saya bikin resep dari ibu mertua gitu ya, makanan khas Lombok gitu ya, ada geberok kacang, kemudian bisa ditambahkan dengan
ayam goreng rempah atau misalnya ditambah dengan tempe gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman sekalian, ini suaranya bisa diterima nggak ya? Jadi, oke. Tadi soalnya ada yang ngechat suaranya hilang. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian pengen informasi lebih lanjut mengenai bagaimanakah sebenarnya gizi seimbang itu bisa diterapkan di keluarga gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa cek di Instagramnya Gizigo atau di websitenya Gizigo. Tetapi kalau misalnya ingin mengamati lebih lanjut sumber aslinya, sebenarnya dari pemerintah Indonesia itu sudah mengeluarkan. Itu yang pertama adalah ada yang namanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Gitu. Jadi dari teman-teman sekalian di situ bisa mengecek gitu. Kalau misalnya saya biasanya konsumsi nasi untuk porsinya untuk saya misalnya 150 gram, itu bisa diganti dengan kentang berapa gram sih, di situ ada daftarnya gitu. Jadi misalnya 150 gram nasi itu bisa diganti misalnya dengan 2 buah kentang ukuran sedang misalnya, atau misalnya diganti dengan mie kering beratnya 50 gram gitu. Jadi di situ ada panduannya gitu. Misalnya mie kering 50 gram itu besarnya seperti apa, nah di pedoman gizi seimbang di situ ada gitu. Bisa untuk jadi bahan bacaan. Kemudian ada tambahan juga informasi tadi misalnya untuk makanan-makanan yang untuk meningkatkan imunitas tubuh, nanti bisa baca yang namanya makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini yang mengeluarkan adalah RSCM baru tahun ini, tahun 2020, untuk menanggapi adanya virus COVID. Mungkin seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang bisa didiskusikan atau misalnya ada pertanyaan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fasti. Wow, dalam sekitar 15 sampai 20 menit, tapi materinya ini ya, berbobot banget. Mulai dari bagaimana kita menyajikan makanan, tahu prinsip dasarnya bahwa sekarang nggak ada 4-5 lagi, tapi gizi seimbang. Nah, teman-teman semua, saya persilakan jika teman-teman ada yang mau bertanya dan diskusi dari materi ini, atau mungkin sedikit boleh tentang konsultasi bagaimana keseharian teman-teman ketika menyajikan makanan untuk keluarga. Kami persilakan jika ada yang mau bertanya, boleh buka speakernya dan bisa mulai bicara. Dan pasti yang tadi mungkin belum disampaikan sedikit. Kalau kita udah tahu bagaimana apa aja yang disajikan, terus komponennya apa saja, tapi kadang yang suka miss nih itu adalah prosesnya. Jadi kadang tuh ada yang karena pengen nyobain menu baru, akhirnya misal pemanasannya terlalu berlebihan atau malah justru kurang matang, dan akhirnya kandungan-kandungan yang diterima seperti proteinnya, karbohidratnya itu nggak maksimal. Ada nggak sih tips dan triknya biar meskipun kita nyobain menu baru, misal mau nyobain menu dari luar gitu, tapi tetap sesuai dengan kaidah? Oke, baik. Pertanyaannya bagus banget, Mbak. Kebetulan kemarin saya juga mengisi untuk materi yang sama untuk teman-teman yang untuk tenaga kesehatan, terutama yang mereka bekerja di rumah sakit gitu ya, karena kan setahunnya mereka dikasih suplemen aja gitu, tapi tanpa tahu makanannya harus seperti apa gitu. Proses pengolahan pada bahan makanan itu penting sekali. Kenapa saya tidak cantumkan di sini gitu? Yang pertama itu sebenarnya topik khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya benar nggak sih kalau misalnya kita merebus makanan itu lebih baik daripada menggoreng bahan makanan? Kurang tepat istilahnya gitu. Kenapa? Karena proses memasak itu adalah prinsipnya sebenarnya mengurangi kandungan zat gizi. Gitu. Tetapi di sisi lain proses pemasakan ini penting. Kenapa? Karena yang pertama untuk menjaga yang namanya adalah keamanan pangan. Gitu. Jadi proses perebusan atau penggorengan misalnya, perebusan itu sebenarnya juga mengurangi kandungan gizi. Dagingnya itu kan juga
namanya proses perebusan gitu. Nah, yang hilang itu adalah sebenarnya sumber vitamin dan mineralnya gitu. Vitamin dan mineral yang dia larut air, seperti misalnya vitamin B, vitamin C gitu. Maaf Mbak, suaranya hilang. Ya, kayaknya sinyal internetnya itu. Jadi kalau misalnya kita, mungkin saya ulangi ya, kalau misalnya kita mengalami misalnya kita memasak sup gitu ya, itu sebenarnya ada vitamin atau mineral yang hilang gitu. Jadi vitamin dan mineral yang dia sifatnya larut air gitu. Jadi contohnya adalah vitamin B atau vitamin C gitu. Nah, kalau vitamin yang lain seperti misalnya vitamin A, E, dan K itu sebenarnya tidak hilang gitu. Karena dia akan hilang ketika dia larut, karena sifatnya adalah larut dalam lemak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang hobi menggoreng sayuran gitu, misalnya kayak ada yang di penyetan itu kan ada yang kopis goreng atau apa. Nah, itu hilangnya ketika proses penggorengan. Jadi prinsipnya adalah proses pemasakan seperti apapun itu akan mengurangi kandungan gizi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa lama sih itu akan merusaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya merebus, misalnya kita bikin sop gitu, itu misalnya kita ada wortel, kentang, ada buncis gitu ya. Prinsipnya adalah sebenarnya selama ini sudah digunakan oleh ibu-ibu gitu. Yang dimasukkan pertama itu adalah bahan makanan yang paling lama proses pemasakannya gitu. Jadi misalnya dalam hal ini misalnya yang dimasukkan pertama adalah kentang dan wortel misalnya, baru yang terakhir adalah buncis gitu. Jadi memang butuhnya tidak lama. Kayak misalnya udang, tadi kan ada menu contohnya adalah sop udang. Udang itu dalam waktu 1 menit sebenarnya dia sudah matang gitu. Jadi tidak perlu terlalu lama gitu. Jadi kalau masak itu jangan sampai kayak ngelonyet banget gitu kan, ada yang empuk banget gitu ya. Itu sebenarnya kandungan vitaminnya sudah banyak yang hilang gitu. Jadi itu proses pemasakan. Nah, tapi di sisi lain proses pemasakan itu dibutuhkan. Kenapa? Yang pertama tadi saya sudah sebutkan untuk keamanan pangan. Yang kedua adalah proses zat gizi. Jadi ada beberapa zat gizi dalam bahan makanan, terutama dari sayuran itu bentuknya belum matang. Gitu. Jadi dengan proses belum matang zat gizinya ya, bukan belum matang bahan makanannya. Kalau itu sudah pasti. Gitu. Jadi proses pemasakan itu adalah membantu kita untuk penyerapan zat gizi yang lebih mudah. Seperti itu. Itu mungkin Mbak Andi. Selain proses pengolahan, mungkin yang penting juga sebenarnya proses penyimpanan gitu. Karena kan biasanya kita kalau habis belanja masuk kulkas gitu ya, itu juga perlu diingat gitu. Jadi sebelum masuk kulkas gitu ya, bahan-bahan makanan itu akan lebih baik kalau misalnya dicuci dulu, baru dipotong-potong, kemudian dimasukkan dalam tupperware atau kotak atau misalnya plastik sesuai dengan porsinya, dan dimasukkan ke dalam kulkas. Ini kita perlu ingat juga atau dicari mana yang bahan makanan yang pertama masuk kulkas, itu yang akan dikeluarkan pertama. Ini adalah kalau kita bisa dalam bahasa Indonesia yang mengenalnya adalah first in first out. Apa yang masuk itu yang keluar pertama. Prinsipnya itu karena dengan prinsip seperti itu juga karena proses penyimpanan di kulkas itu sendiri juga akan mengurangi dari nilai gizinya gitu, terutama dari vitamin dan mineral. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya tentang pada ingat aja harus ada kaidahnya ya. Kayak yang tadi disampaikan Mbak juga ya. Iya, sama. Bapak ini ada pertanyaan dari Mbak saya ingin mau bertanya atau saya bacakan
bisa dikatakan dengan ODP ya. Sebenarnya kalau misalnya merujuk pada istilahnya itu adalah orang dalam pengawasan, itu adalah di mana orang-orang yang misalnya habis mudik dan menunjukkan gejala itu disebut dengan ODP, atau misalnya orang-orang yang setelah berinteraksi dengan orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID gitu ya. Nah, sedangkan PDP ini adalah orang-orang yang di mana menunjukkan gejala tetapi sambil menunggu hasil tes labnya, karena semua tes lab itu kan sekarang terpusat di Jakarta untuk yang pasien-pasien ya, itu sambil menunggu tetapi dia ada gejalanya, itu PDP. PDP sendiri ini nanti dibedakan lagi menjadi beberapa tingkat atau level, itu ada PDP ringan, ada PDP sedang, ada PDP berat, jadi tergantung. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang ada ODP atau PDP yang mungkin di sini menunjukkan gejala tetapi tidak dirawat, jadi isolasi di rumah, apa yang harus ditambahkan itu tadi yang pertama adalah protein hewaninya. Protein hewaninya dengan catatan ini tidak ada penyakit penyerta lainnya ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit ginjal atau misalnya ada diabetes atau misalnya ada hipertensi itu beda lagi. Itu sudah penanganan untuk klinis. Jadi kalau misalnya orangnya statusnya tidak ada penyakit penyerta sebelumnya, kemudian maksudnya dalam keadaan sehat tapi statusnya sekarang adalah ODP dan PDP, maka yang bisa ditambahkan adalah sumber protein hewani. Jadi mungkin yang paling bagus itu adalah yang daging merah, bisa daging sapi, kemudian daging sapi, kemudian bisa daging kambing, itu bisa ditambahkan. Kemudian sumber-sumber vitamin A, C, E, dan zinc tadi ya, ada contoh-contoh sumbernya tadi, bisa ditambahkan di sini gitu ya. Misalnya konsumsi ikan, atau misalnya ditambahkan mungkin ekstranya vitamin dan jamu biji. Nah, jamu bijinya mungkin bisa ditambahkan dengan susu ya. Susunya adalah susu protein atau susu fresh milk, mereknya macam-macam yang di pasaran gitu ya, ada Himalaya, ada Diamond, ada Jack, tetapi setahu saya yang komposisinya tidak susu segar itu hanya 2 merek. Saya nggak promosi tetapi saya sering ngecek biasanya di belakangnya komposisinya. Yang fresh milk atau susu segar itu hanya merek Diamond dan Greenfield, jadi bisa ditambahkan itu juga. Itu biasanya ditambahkan di minuman-minuman kayak misalnya boba atau misalnya minuman-minuman kaffe, biasanya mereka juga pakai susu segar susu itu. Jadi misalnya bikin sandwich dulu tetapi pakai susu misalnya, bisa ditambahkan gula silakan atau ditambahkan juga silakan. Jadi prinsipnya adalah ekstranya di sini menurut saya juga digunakan. Jadi intinya adalah COVID ini itu sebenarnya virusnya ini menyerangnya sifatnya hampir sama seperti SARS atau MERS, tetapi yang diserang itu adalah sistem imunitas. Jadi hampir sama seperti penyakit HIV/AIDS. Jadi selama imunitas kita baik, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah seperti itu. Jadi gimana biar kita meningkatkan imunitas, tadi kan kita hanya fokus dari sisi makanan terus ya. Mungkin yang perlu diperhatikan yang lainnya itu adalah jam tidur. Kenapa tidur sampai dengan 9 jam? Artinya kenapa? Karena pada saat proses kita meningkatkan imunitas itu adalah sistem imunitas kita, terutama yang kita sebutnya adalah misalnya sel T, itu akan meningkat pada saat kita tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang penting juga adalah olahraga. Olahraga ringan di rumah gitu ya. Misalnya kamu mungkin pada tutorialnya yang ada yoga atau misalnya hanya push up itu 30 menit seminggu 3 kali. Itu 3 hal, jadi dari selain makanan adalah jam tidur, kemudian adanya olahraga. Makanya tadi saya bilang di awal, kenapa sih sebenarnya tidak ada perbedaan kok sebelum COVID-19 ini makanannya, asalkan kita menerapkan yang namanya gizi seimbang. Dan prinsipnya dari gizi seimbang itu tidak cuma dari makanannya saja, tetapi dari pola hidup bersih, olahraga, dan memantau berat badan. Karena kalau misalnya kita makanannya bagus tetapi kita jarang olahraga ya sama aja. Atau misalnya kita rajin olahraga tapi komposisi makanannya tidak bagus, ya percuma seperti itu.
Kalau kamu lihat sebenarnya menjadi bagaimana progresmu dalam menyelesaikan challenge pedoman kamu, kamu bisa geser untuk melihat informasi terkait dengan challenge sendiri. Nah, scroll deskripsi dari kamu. Nah, kamu bisa melakukan cepat ini. Ya, apa ya yang bisa itu? Gitu deh. Jangan lupa ya dibaca deskripsi tulisnya. Baca juga teman-temannya supaya aksi kamu ambil terkonsentrasi. Nah, kalau udah baca semua, cek pembahasan. Kamu bisa foto langsung dari aplikasinya atau kamu bisa pilih foto dari foto. Kalau kali ini aku ambil foto langsung deh. Nah, kamu bisa dapetin warna fotomu biar makin bagus. Nah, kalau sudah jangan lupa tulis captionnya ya. Ini harus sesuai dengan deskripsi yang ada di tulis. Nah, kalau sudah coba terus kali ini ya. Sebentar. Nah, kalau udah perfect ini berarti kamu sudah satu challenge. Lalu klik dan deh. Nah, setelah itu kamu bisa lihat teman-teman lain yang menghasilkan challenge tersebut. Nah, gampang banget kamu berbuat baik di aplikasi kita. Oke, teman-teman, jadi itu jadi itu tadi salah satu caranya untuk join dan kita berpartisipasi di challenge di aplikasi campaign buat gabung di berbagai challenge, dan itu ada berbagai challenge yang bisa kalian ikuti bahkan untuk membantu tenaga kesehatan juga, dan itu mudah banget kayak hanya sekedar foto terus tulis captionnya. Nah, untuk mengikuti sendiri kalian bisa download aplikasinya lalu cari hashtag bangga pada petani lokal. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa japri ke admin Coklat yang semalam dan ya, waktunya udah sampai 10.50. Teman-teman mungkin belum ada yang ditanyakan lagi. Teman-teman juga boleh cek di websitenya gizigo.id untuk tahu lebih jauh lagi tentang Gizigo dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Gizigo. Teman-teman juga boleh berpartisipasi untuk membagikan apa sih materi yang sudah kalian dapatkan pada kesempatan mengikuti online class di komunitas online festival ini bersama Iva Coklat dengan hashtag bahagia di rumah. Dan kalian nanti bisa share di Instagram tentang apa saja materi yang kalian dapetin, dan untuk peserta yang paling yang paling punya insight yang paling bagus nanti kita dapat giveaway dari Iva Coklat dan akan dikirimkan langsung ke teman-teman. Gitu aja Mbak Fasti mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak buat Mbak Fasti yang udah menyempatkan waktunya buat gabung, buat mengisi materi pada pagi hari ini. Kalau untuk materinya boleh nanti di-share ke para peserta Mbak Fasti? Oh ya, nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF ya Mbak ya. Oke, siap. Nanti untuk teman-teman nggak usah khawatir ada yang datang terlambat atau belum full untuk mengikuti kelas ini, teman-teman nanti bisa dapatkan materi. Nah, biar dapat insight yang lebih banyak lagi, terus pantengin IG-nya White Coklat karena seminggu yang akan datang kita masih akan ada online class yang lainnya. Dan setelah ini masih akan dilanjutkan online class yang kedua, yaitu membahas tentang bisnis, yaitu gabung sama teman-teman berusaha biar bisa sampai skala pandemi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri, dan buat teman-teman yang mau join di kelas yang berikutnya, nanti sudah kami bagikan link Zoom-nya di nomor WA teman-teman, dan nanti kita bisa berpindah ruang untuk melanjutkan online kelas yang berikutnya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Fasti, silakan. Oh ya, mungkin yang perlu
Halo Mbak, kok putus lagi suaranya? Mungkin yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman sekalian, saya juga yakin bahwa mungkin sudah bosen banget kalau cuma disuruh di rumah aja gitu ya. Tetapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah untuk kebaikan bersama gitu ya. Kalau misalnya di negara-negara lain kasusnya juga sudah mulai berkembang gitu, mungkin Indonesia kasusnya belum sebanyak negara lain, tapi yang perlu kita ingat adalah negara kita itu adalah salah satu negara dengan tenaga medis yang paling banyak meninggal karena pandemi ini gitu. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan di situ gitu ya. Kenapa kita pentingnya banget untuk di rumah aja meminimalisir kegiatan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah silahkan menjaga imunitas kita sekalian, sekeluarga gitu, anak-anak juga gitu ya, dengan memperhatikan yang tadi makanannya, menerapkan gizi seimbang, jangan lupa olahraga, jangan sampai kita makanannya seimbang nih, tidak beraktivitas fisik gitu ya. Jadi aktivitas fisik tetap diperhatikan, kemudian bisa olahraga di rumah saja. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penerapan pola hidup bersih, sesering mungkin adalah cuci tangan. Cuci tangan menggunakan air dan sabun karena hand sanitizer hanya digunakan apabila tidak ada air dan sabun. Gitu. Dan desinfektan itu mungkin tadi belum saya sampaikan, desinfektan WHO sudah mengeluarkan pernyataan itu berbahaya bagi tubuh. Jadi itu hanya digunakan untuk daerah-daerah yang banyak dipegang oleh manusia. Misalnya pegangan pintu atau misalnya tangga dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan oleh tubuh kita. Jadi yang tubuh kita paling efektif untuk pencegahannya adalah mencuci tangan. Jadi tadi 4 prinsipnya adalah makanan yang seimbang, penerapan pola hidup bersih dan sehat, kemudian beraktivitas fisik terutama olahraga gitu. Jadi kalau misalnya hanya nyapu, ngepel itu sebenarnya belum berolahraga. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan berat badan secara teratur gitu ya. Minimal 2 minggu sampai dengan 1 bulan sekali. Oke, siap, mantap. Konsisten dari Mbak Fati. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa teman-teman di rumah tetap pantau lingkar perut makin lebar atau enggak ya, dan harus jaga kondisi tubuh, tingkat imunitas dan sebagainya. Semoga corona ini segera berakhir dan kita dapat hidup normal kembali dan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa kalau teman-teman bosan cari cemilan sehat, langsung aja melikir langsung ke produk kita yaitu Healthy Coklat Product yang kebetulan kolaborasi juga dengan Gigo. Teman-teman bisa konsumsi snack yang menyehatkan dan tidak perlu takut khawatir juga karena gitu, takut gendut juga karena kita biasanya memang healthy coklat. Mungkin gitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya Andri, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kurang dan salahnya. Saya ajakin teman-teman semuanya buat gabung di kelas yang kedua, yaitu kelas dengan tema How Your Business Survive in Pandemic Situation. Thank you untuk semuanya yang sudah gabung. Stay safe dan sehat selalu buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.